Kabar pemecatan Erik ten Hag mungkin tidak begitu mengejutkan bagi Gary Neville. Menurutnya, gaya bermain yang tidak jelas menjadi akar permasalahan Ten Hag di Manchester United dan akhirnya menjadi alasan pemecatannya. Neville juga menyebut kekalahan 0-3 dari Tottenham di Old Trafford pada akhir September sebagai tanda-tanda awal masalah bagi Ten Hag. Di laga tersebut, Bruno Fernandes diusir keluar lapangan saat skor 1-0 sesaat sebelum babak pertama usai, membuat MU kalah dalam 2 laga kandang berturut-turut dengan skor 0-3 setelah sebelumnya kalah dari Liverpool. Sementara itu, ada sejumlah nama yang menjadi kandidat kuat sebagai calon manajer permanen MU. 1. Ruud van Nistelrooy. Mantan penyerang Manchester United, Ruud van Nistelrooy telah dikonfirmasi sebagai pelatih interim setelah sempat kembali ke klub sebagai asisten Ten Hag musim lalu. Banyak pihak berspekulasi bahwa Van Nistelrooy bisa diangkat sebagai manajer jangka panjang jika mampu menunjukkan hasil positif. 2. Gareth Southgate. Mantan manajer tim nasional Inggris juga disebut-sebut sebagai calon kuat baru untuk jabatan ini. Sebelum Euro musim panas lalu, terdapat laporan bahwa pemegang saham baru Manchester United Ineos tertarik merekrut Southgate. Meskipun begitu, telah menyatakan ingin beristirahat selama setahun dari dunia sepak bola, ia tetap menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan. 3. Ruben Amorim. Pelatih Sporting CP juga masuk dalam daftar kandidat terkuat. Amorim yang juga dikaitkan dengan Manchester City berhasil membawa Sporting CP meraih gelar Liga yang impresif musim lalu. Prestasinya dalam 4 tahun bersama Sporting membuatnya dianggap sebagai kandidat berbakat yang mampu membawa perubahan di Manchester United. Sampai saat ini Manchester United belum memutuskan secara pasti siapa yang akan menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer permanen. Namun, dengan beberapa kandidat yang muncul, termasuk favorit Ruud van Nistelrooy, para penggemar Setan Merah menantikan siapa yang akhirnya akan dipilih untuk memimpin klub dan mengembalikan kejayaan Old Trafford. Membuat langkah menarik, Setan Merah resmi mendepak sang manajer Erik ten Hag. Pengumuman pemecatan Erik ten Hag dilakukan Manchester United melalui situs resmi mereka, juga melalui berbagai media sosial klub tersebut. Manchester United pun memberikan salam perpisahan kepada Erik ten Hag. MU berharap hal terbaik datang untuk sosok asal Belanda itu. Erik ditunjuk pada April 2022 dan membawa klub meraih 2 trofi domestik, yakni Piala Carabao pada tahun 2023 dan Piala FA pada tahun 2024. Kami berterima kasih kepada Erik atas semua yang telah dilakukannya selama bersama kami dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa mendatang. Bunyi pernyataan resmi klub. Asisten Ten Hag yang juga legenda Manchester United, Ruud van Nistelrooy, akan menggantikan tugasnya sementara. Ex-mesin gol timnas Belanda bertugas sampai klub menunjuk pelatih permanen berikutnya. Erik ten Hag telah meninggalkan perannya sebagai manajer tim utama Manchester United. Kami berterima kasih kepada Erik atas semua yang telah dilakukannya selama bekerja bersama kami dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan. Ruud van Nistelrooy akan bertanggung jawab untuk tim sebagai pelatih interim, didukung oleh tim pelatih saat ini sementara pelatih tetap direkrut. Bunyi pernyataan resmi Manchester United. Van Nistelrooy sendiri didatangkan oleh Manchester United atas rekomendasi Ten Hag pada awal musim ini. Ex-bomber Real Madrid itu datang bersama Rene Hag sebagai asisten pelatih Ten Hag. Van Nistelrooy dan Hag menggantikan 2 asisten Ten Hag sebelumnya, yaitu Michel van der Gaag dan Bedi. Kontrak Van Nistelrooy sebagai asisten pelatih Manchester United tercatat hingga Juni 2026. Sebagai pemain, pria asal Belanda tersebut memang pernah menjadi pemain andalan Setan Merah pada medio 2001 hingga 2006.
Manajer Manchester United Erik ten Hag marah-marah setelah Setan Merah takluk 1-2 dari tuan rumah West Ham United pada lanjutan Liga Inggris 2024-2025 Minggu 27 Oktober 2024. Dia menyebut penalti yang didapatkan West Ham pada penghujung laga tidak adil. Momen kontroversial tersebut terjadi ketika Matthijs de Ligt berjibaku dengan Danny Ings di area penalti dan striker Hammers itu terjatuh. Wasit David Cote awalnya tidak memberikan hukuman apa-apa, namun ia kemudian dipanggil ke monitor tepi lapangan untuk mengecek VAR. Setelah mempertimbangkan beberapa waktu, dengan pemeriksaan panjang ia memberikan penalti yang mendapat banyak protes dari kubu MU. Jarrod Bowen mencetak gol penalti di masa tambahan waktu. MU pun harus gigit jari pulang tanpa hasil dari markas West Ham. Penggemar MU sangat marah dengan keputusan tersebut. Mereka beralasan telah terjadi handball oleh Ings sebelum melakukan kontak dan tidak ada cukup kontak antara kedua pemain yang membuat wasit harus memberikan penalti. Pihak Premier League telah mengeluarkan pernyataan mengenai insiden kontroversial tersebut, menjelaskan mengapa penalti diberikan. Namun Ten Hag tidak terima dengan keputusan penalti tersebut. Ia mengaku MU mendapatkan ketidakadilan. Bukan untuk pertama kalinya musim ini pelatih asal Belanda itu merasa Setan Merah berada di posisi sulit akibat keputusan wasit. Ten Hag mengklaim sudah 3 kali MU diperlakukan tidak adil terkait keputusan VAR pada musim ini. Sementara itu kandidat manajer baru Manchester United nampaknya mulai mengerucut ke satu nama. Laporan baru-baru ini mengungkapkan CEO Setan Merah Omar Berada telah menggelar pembicaraan dengan ex-manajer Barcelona Xavi Hernandez yang digadang-gadang sebagai calon suksesor Erik ten Hag apabila didepak dari Old Trafford. Petinggi Setan Merah sebenarnya sudah sempat menggelar rapat pada awal Oktober guna membahas masa depan Erik ten Hag bersama Manchester United. Namun ketika itu, bos-bos klub mengambil manuver untuk mempertahankan lagi juru taktik Belanda dan memberinya kesempatan sampai jeda internasional November. Jika sampai bulan depan Ten Hag sanggup mengubah peruntungan Manchester United, karirnya mungkin akan berlanjut lebih lama. Sebaliknya, apabila juru taktik pelontos tak kunjung mampu mendongkrak performa Setan Merah, dia berpeluang besar didepak oleh Sir Jim dan jajarannya. Manchester United sebagai salah satu tim besar di Liga Inggris masih belum juga menunjukkan performa terbaiknya di musim 2024-2025. Dari 8 pertandingan yang sudah dijalani, Manchester United baru mengantongi 3 kemenangan di Liga Inggris. Hanya mendapatkan 11 poin dari 8 laga, Manchester United masih berada di luar posisi 10 besar dengan menempati urutan ke-12. Setan Merah dilangkai oleh tim-tim yang sebenarnya kekuatannya berada di bawah mereka, seperti Aston Villa, Nottingham Forest, Brighton and Hove Albion, Tottenham Hotspur, Newcastle